Oke. Kajian kriminologi tindak pidana ini udah skripsi kan? Gimana hasilnya? Hasilnya itu menyatakan kalau faktor penyebabnya marak itu dikarenakan faktor geografis, Bu. Faktor geografisnya karena hasil motor curian yang dari Batam, Pinang, dan Bintan itu rata-rata dijual oleh pencuri ke pulau-pulau sekitar, Bu. Terus Juga banyak juga permintaan dari masyarakat pulau itu terkait motor-motor yang tanpa surat-surat resmi, Bu. Jadi tinggi kasus pencuriannya. Dan juga jadi gara-gara faktor geografis. Iya, Bu. Nah, justru kalau dilihat kalau untuk faktor geografis pencurian yang ada di pulau-pulau itu kan mereka justru nggak bisa kemana-mana. Iya, Bu, nggak bisa kemana-mana. Maka dari itu kan Mereka minta motor murah, terus yang penting bisa nyala bisa gitu. nyala, bisa digunain untuk kayak akses dari Kemana-mana, rumah ke pelabuhan gitu atau sama sekolah gitu. Terkadang juga ada, Bu, dari masyarakat itu kayak misalnya di akhir-akhir tahun Bu, di hari-hari biasa tertentu gitu yang keluarganya di Kijang gitu kan, Bu. Nanti mereka bawa motor itu ke Kijang untuk transport gitu, Bu. Tapi memang tanpa sepengetahuan ini sih, Bu, Pihak berwajib. Jadi memang justru masyarakat yang meminta masuknya kendaraan motor kendaraan yang ini ya, yang ilegal ya. Bu, Ayo mau nanya, Bu, kan kemarin itu pas Sempro Pak Irwandi minta klasifikasi data curanmor. Cuman dari pihak polisi itu nggak ada mau ngasih, Bu, spesifiknya gitu klasifikasinya. Mereka cuma menyatakan kalau curanmor itu sudah pasti dengan pemberatan gitu, Bu. Oh, kamu mau Pak Irwandi minta bahwa tindak pidana curanmor itu disertai dengan kekerasan. Minta datanya itu. Bapak tuh mintanya kalau pencurian dengan ringan itu berapa kasusnya, terus curanmor maunya dispesifikin ya, dibeda-bedain yang mana curanmor biasa, yang mana curanmor dengan pemberatan. Ya gitu. Ya kalau curanmor rasa saya rata-rata pasti dengan pemberatan sih. Jadi datanya gimana ya, Bu? Iya. Misalkan nih dia nyuri motor di jalan gitu, atau begal lah misalnya, begal di jalan itu kan dia ngambil motor kan dengan kekerasan kan. Menurut saya itu ya masuk akal sih. Tapi kalau untuk yang kayak nyuri motor di kos-kosan itu biasanya ya sama juga sih, memang diminta dibedain pencurian biasa nih kan, ringan, yang biasa itu yang kayak mana, ringan itu yang kayak mana, pemberatan, kekerasan gitu ya. Iya, kayak misalnya berapa nih kasus masuk 363 nih, berapa kasus gitu. Oh, dari pihak mereka nggak mau ngasih spesifiknya. Alasannya kenapa? Mereka cuma bilang udah pasti dengan sudah pasti dengan pemberatan gitu kan ya. Ya udah kalau gitu tinggal kamu argumen aja di di sidang skripsi bahwa memang dari pihak kepolisian mengatakan data yang sebenarnya 363 itu ya real semua yang ada di situ gitu. Nggak ringan dia, nggak biasa dia, ini berat gitu. Boleh, Bu, kalau misalnya di bab 4 saya juruskan ke menyatakan kalau seluruh data kasus di bab 1 itu 363. Gimana? Saya menjuruskan kalau di data di bab 1 itu masuk ke 363 semua. Oh, ya nggak apa-apa, berarti spesifik dia kan. Kalau kamu kan bicara tentang pencurian aja nih. Nah, kalau kamu mau dia di bab 1 itu ada 363-nya, ada pemberatnya, maka di sini harus dibuat di judulnya. Iya dong. Pencurian ini kan banyak. Seperti yang disebutkan di dalam bab 1, pencurian itu kan ada 4. Ada biasa, ada ringan, ada pemberatan, dan ada kekerasan kan. Ada 4 unsur tindak pidana pencurian kendaraan.
Nah, kalau misalkan di judul itu kamu bikin pencurian aja, pencurian sepeda motor, maka 4 unsur yang kamu bicarakan. Ada biasa, ada ringan, ada berat, ada kekerasan. Makanya Pak Irwandi minta setiap unsur. Nah, kalau kamu mau ganti atau mau nambahkan di dalam judul, kamu mau lebih fokus ke pemberatan, ya udah berarti di judul kamu tambahkan. Maka tindak pidana pencurian dengan pemberatan, udah gitu. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor di wilayah kota Tanjung Pinang, Batam, dan Bintan. Nah, jadi dari di latar belakang kamu nggak perlu lagi menyebutkan itu unsurannya. ya, tiga unsur itu nggak perlu kamu sebutin, kamu hanya fokus di pemberatan aja. Nah, nanti hasilnya kan udah ketahuan, polisi udah mengatakan bahwa itu semua pemberatan. Tapi kamu harus diskusi sama Bu Heni karena Bu Heni pembimbing 1. Kalau saya sarannya gitu, kalau kamu mau fokus ke pemberatan, maka di judul kamu harus ganti. Judul kamu ganti, bab 1 juga kamu harus ubah pemberatan semua. Gitu. Karena memang kamu yang memancing di pendahuluan. Iya, Bu. Kamu yang memancing orang bertanya nih, yang pemberatan kayak mana sih itu bentuknya, terus yang ringan kayak mana sih bentuknya gitu. Orang kan bertanya kan, apa bedanya A B C D itu. Kan kamu yang mulai. Terus kamu yang nggak tahan. Nggak apa-apa. Kalau memang itu, kalau saya sarannya gitu, nanti kamu sampaikan aja ke Bu Heni, Bu Ayu kasih saran, Bu Ayu kasih saran kalau saya tuh kayaknya lebih fokus ke pemberatan aja Bu, gitu. Bagaimana tindak pidana pencurian bermotor dengan pemberatan. Nah, jadi di judul saya disarankan juga memasukkan kata pemberatan, gitu. Karena kalau pencurian tok kan banyak unsurnya. Terus nanti juga di tinjauan pustaka juga kamu nggak akan komen-komen tentang ringan biasa dengan kekerasan. Jadi cukup pemberatan aja, 363 aja. Teori ekologis. Ini teori ekologis kriminologi kan? Iya, Bu. Kenapa harus 2 teorinya? Ekologis dan penanggulangan. Karena Emang nggak bisa dua-duanya? Emang nggak bisa salah satu ya yang menjadi pisau analisa? kemarin itu saya pakai ini, Bu, diskusi sama Bu Heni juga pakai dua-dua boleh katanya, Bu. Oh gitu. Satu yang untuk bermasalah, satu yang satu untuk ini. Jadi kamu mau cerita tentang faktor, maka dijawab dengan Penanggulangan. teori ekologis. Terus mau bicara penanggulangan, kamu bicara teori upaya. Gitu boleh kan, Bu? Ya nggak masalah, kan kamu yang ini. Tapi tipis banget skripsinya. Iya, Bu. Ada yang mau ditambahin lagi sebenarnya, Bu. Tipis. Profil Polresta Barelang, Tanjung Pinang, Polres Bintan. Iya. Enggak Polresta juga? Enggak. Ini faktor penyebabnya cuma 1. Iya, Bu. Cuma ekologis saja. Ekologi. Geografis saja. Iya. Nggak ada lagi faktor lain. Keuangan gitu nggak ada.
Enggak, Bu, saya ngambil yang di bagian faktor geografis sih, Bu. Ya harus semua. Karena kan kita bicara faktor, Ya, faktor geografis, tapi didukung juga dari permintaan dari masyarakat pulau gitu, Bu. Iya, berarti kan tindak pidana itu kan ada beberapa faktor yang membuat mereka untuk melakukan suatu perbuatan gitu ya. Ada beberapa faktor. Misalnya satu, kalau kita lihat dari faktor keuangan misalnya, oh ternyata memang dari ekonomi mereka sangat minim. Mereka nggak sanggup beli motor baru, ya kan? Kenapa nggak sanggup? Karena satu, mereka hanya nelayan. Mungkin pada saat lagi menelayan mereka cuma mendapatkan uang dalam 1 bulan tuh sekian juta, dan itu kalau mengumpulkan lebih lama lagi mereka butuh mobilitas kendaraan. Nah, jadi itu kan salah satu faktor juga. Maksud saya itu harus dikaji juga faktor itu gitu. Terus yang kedua, faktor geografis. Ya oke, geografis itu lingkungan, berarti kan dia ada di pulau-pulau. Jadi orang pulau itu juga beli mobil atau beli motor juga nggak bisa pergi ke kota langsung, berarti dia bawa dari ini, dan itu pun ilegal, nggak sanggup yang tadi karena tadi perekonomian yang minim, sehingga mereka cuma bisa menerima motor-motor second yang ya bisa dibilang kalau hasil penadahan itu kan harganya lebih murah kan. Nah, itu harusnya dikaji satu-satu. Dan cara mengkajinya di ekologis itu ada berapa teori? Ada berapa faktor? Teori ekologis itu ada berapa teorinya di dalam itu? Di dalam itu cuma menyatakan kalau teori ekologis ini mengkaji dari segi faktor geografisnya, termasuk dengan kepada penduduk, juga ekonomi juga. Nah itu dikaji. Itu juga dikaji. Bukan juga, tapi memang harus gitu. Karena kamu bicara faktor, karena nggak mungkin cuma satu faktor. Jadi kalau misalkan dia melakukan tindak pidana, pasti ada lebih dari satu faktor. Memang mungkin faktor utama adalah mungkin itu tadi daerah atau mungkin ekonomi. Nah, jadi kalau misal di teori ekologis itu ada lebih dari satu, ya semuanya harus dikaji. Betul nggak nih di dalam teori? Oh ternyata yang ada di dalam teori itu hanya satu nih yang terpenuhi unsurnya. Itulah yang kamu akan analisa, gitu. Jadi kalau menganalisanya itu kamu lihat dulu faktornya apa aja berdasarkan teori tadi, baru dihubungkan dengan faktor penyebabnya, gitu. Paham ya Rin ya? Paham. Saya bikinlah di sini ya. Tambahkan teori ekologis. Karena teori ekologis itu tak mungkin cuma satu, dia pasti banyak. Nah, terus upaya penanggulangan, penal non penal. Kalau yang penalnya apa? Upaya yang diberikan oleh pihak kepolisian. Represif, Bu. Represif itu mana pihak kepolisian mana aja yang melakukan represif? Kamu nggak pecahkan itu. Polresta Barelang. Cuma itu aja? Nggak bisa. Kamu tiga lokusnya. Jadi upaya yang dilakukan Polresta Barelang kan kamu udah bikin di sini nih. Barelang, Tanjung Pinang, dan Bintan. Maka ketiga-tiganya ini harus punya jawaban masing-masing. Dipoin-poinkan ya? Dipoin-poinkan. Gitu. Saya coret ya. Iya, Bu. Ditambahkan. Nah, jadi di setiap upaya itu mereka punya jawaban masing-masing. Kalau misalkan Tanjung Pinang mungkin mereka punya upaya penalnya represif misalnya dengan cara keliling sana, keliling sini, atau patroli. Terus kalau yang non penal seperti apa? Mungkin dia diundang-undang di radio-radio, terus kemudian menyampaikan bahwa ini tindak pidana ini. Nah, itu semuanya ada unsurnya. Semua itu masuk dalam upaya. Makanya di dalam upaya itu nggak boleh cuma satu. Karena kamu bicara yang dilakukan oleh Polres bla bla bla, gitu. Nah, jadi nanti dipecahkan satu persatu. Barelang penalnya apa, non penalnya apa, terus kemudian Tanjung Pinang gitu juga, baru dianalisa.
sama seperti faktor tadi gitu. Ujungnya tuh menganalisa, makanya saya bilang kok sedikit kali gitu. Kamu masalahnya punya kamu nih empiris gitu. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang melatar belakangi maraknya kasus oleh faktor yang saling berkaitan. Pertama, dikarenakan faktor geografis yang unik di ketinggian disebut karena kan harusnya banyak, nggak cuma satu gitu. Yang keduanya mana? Ini yang pertama, yang kedua yang keduanya mana? Yang kedua gimana, Bu? Ya kan kamu menyebutkan dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi maraknya kasus pencurian sepeda motor itu dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan. Pertama, dikarenakan faktor geografis, ya kan? Iya, Bu. Makanya saya cari keduanya mana, nggak ada kan? Keliru tuh. Memang nggak ada, bukan keliru, tapi memang nggak ada. Harusnya itu tadi yang udah saya sampaikan di awal tadi, bahwa di faktor geografis itu dibagi lagi kan, Iya. gitu. Tambahkan ya. Dan ini kesimpulan itu maksimal 1 halaman aja. Udah bersama Oh enggak, simpulan aja baru. kesimpulan aja. Oke, kesimpulan itu 1 halaman. Berarti tambah. Tuh, represif juga dilakukan oleh nenek-nenek sudah komprehensif dan terikat. Nah, ini yang komprehensif ini saya nggak tahu nih, apakah itu Barelang ataukah Tanjung Pinang atau Batam. Nah, pertama pendekatan represif ternyata cuma Batam doang. Kedua, lebih menekankan kepada preventif. Nah, justru di sini kamu jabarin. Nih, kamu jabarin. Barelang ini, Tanjung Pinang ini, Bintan ini. Ya, nanti ditambah ya. Iya, Bu. Ini juga disesuaikan. Kesimpulannya, maka ada beberapa hal penting yang dapat penulis sarankan dalam kajian yaitu sebagai berikut. Nah, untuk faktor ini harusnya kamu memberikan solusi dengan mungkin mereka harus lebih banyak mendengarkan sosialisasi atau apa gitu ya. Ini kayaknya di apa ya, disempurnakan ya. Iya, Bu. Di bagian saran ya, Bu. Ya, kebiasaan akan lebih aktif. Nah, kalau dibicarakan lebih aktif, berarti yang sebelumnya dia nggak aktif. Jadi kita harus menyesuaikan, jangan sampai nanti salah memberikan saran ya. Diperbaiki. Oke. Bukunya berapa? Bukunya 17 lebih gitu, Bu. Tambah ya. Jurnal. Ini di halaman baru aja. Oke. Tanggal 20 ya. Iya, Bu. Oke, Makasih, Rin, Bu. thank you. Mari, Bu. Oke.